Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Febriantono dari P2. Kali ini saya akan membahas tentang upaya guru PAI dalam membentuk akhlakul karimah. Perlu kita ketahui, di fase remaja ini merupakan usia yang berada pada masa perubahan anak-anak menjadi dewasa. Ada beberapa aspek yang berubah, yaitu ada fisik, emosional, sosial, dan spiritual. Nah, kemudian PAI memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kepribadian remaja agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kemudian ada perubahan sikap atau akhlak remaja di masa transisi. Kemudian ada perubahan teknologi yang memiliki dampak bagi remaja dalam berakhlak. Yang pertama ada peran strategis guru PAI dalam membentuk akhlakul karimah. Guru PAI memiliki posisi yang strategis dalam membentuk karakter dan akhlakul karimah peserta didik. Kemudian apa saja sih yang diperlukan atau yang harus dimiliki guru PAI? Ada Hidayatullah menyatakan yang pertama ada pendidik moral, yang mana harus menyampaikan atau mempunyai moral yang baik sebagai pendidik. Kemudian sebagai pengajar atau mu'alim, harus mengajar sesuai dengan apa yang ditentukan, sesuai dengan syariat atau batas-batas tertentu, agar menjadi akhlak yang berkarimah. Kemudian harus menjadi sebagai pembimbing. Kenapa? Karena dengan kita membimbing anak-anak untuk memiliki akhlak yang berkarimah, kita juga harus memiliki atau mengarahkan anak-anak tersebut agar memiliki akhlakul karimah. Yang keempat, sebagai teladan atau uswatun hasanah, seperti Rasulullah yang memiliki sifat baik, tablik, fatonah, dan amanah. Seorang guru harus juga memiliki akhlak yang baik agar bisa ditiru oleh murid-muridnya. Kemudian sebagai guru PAI, kita harus mempunyai strategi dalam membentuk akhlakul karimah. Ada beberapa strategi yang bisa dilakukan, yaitu strategi keteladanan atau uswatun hasanah, yang dimana kita harus membiasakan atau menjadi teladan bagi murid-murid kita agar mereka menangkap bahwa pentingnya memiliki akhlakul karimah. Kemudian ada strategi pembiasaan, yaitu habit. Kita sebagai guru harus membiasakan anak murid kita untuk melakukan kebaikan, yang dimana itu akan mempengaruhi akhlakul karimah murid kita. Yang ketiga ada strategi motivasi religius atau religious reinforcement, yang dimana kita tuh memotivasi anak-anak kita bahwasanya kalau kita tuh harus memiliki sikap akhlakul karimah yang sangat penting dimiliki oleh murid-murid sekarang ini. Kemudian ada strategi integrasi nilai Islam dalam pembelajaran, yang dimana kita harus bisa menanamkan apa yang kita maksud itu agar diserap oleh murid
menjadi akhlak yang berkalimah. Kemudian ada juga tantangan guru PAI di era digital. Tantangan terbesar dalam pembentukan akhlakul karimah saat ini adalah derasnya arus informasi dan globalisasi budaya. Remaja hidup di dunia yang sangat terbuka di mana nilai-nilai barat seringkali lebih dominan dibanding nilai moral Islam. Dengan adanya teknologi yang sangat pesat ini, kita sebagai guru harus bisa mengatur atau bisa mengajarkan kepada murid kita bahwasanya teknologi ini digunakan untuk mencari hal-hal baik seperti mencari ayat Al-Quran, hadis, makna, bagaimana caranya berwudu, bagaimana caranya membaca Al-Quran, bagaimana caranya menjadi murid yang berakhlakul karimah. Ini juga minusnya dari kemajuan di era digital ini yang gampang sekali bisa mengakses informasi-informasi yang sebenarnya itu bukan fakta, malahan hanya hoax. Kemudian sebagai guru PAI bukan hanya di sekolah, bukan hanya guru yang harus mengajarkan, tetapi hubungan keluarga dan sekolah itu sangat penting. Yang dimana pembentukan akhlakul karimah tidak akan berhasil tanpa dukungan keluarga. Sebagaimana kita tahu, tempat belajar pertama kali ialah rumah, yang dimana mengajarkan hal-hal dasar kita yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Contoh simpelnya itu berjalan, yang tadinya kita hanya bisa merangkak-rangkak, kemudian diajarkan oleh orang tua kita untuk bisa berjalan seperti itu. Kemudian sekolah juga memiliki pengaruh yang penting. Nah, bagaimana sekolah bisa mempengaruhi itu? Salah satu contohnya menerapkan aturan-aturan religius atau yang selaras dengan apa yang Allah perintahkan dan Rasul lakukan juga. Maka dari itu sekolah juga harus meneruskan atau menetapkan apa-apa yang telah Rasulullah SAW perintahkan. Kemudian ada relevansi dengan nilai Islam. Dalam pandangan Islam, pendidikan akhlak merupakan inti dari seluruh proses pendidikan. Kemudian tujuan pendidikan Islam bukan hanya menghasilkan manusia cerdas secara intelektual, tapi juga beriman dan berakhlak. Maka kita sebagai guru harus bisa menjadikan murid kita itu bukan hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak yang baik, iman yang baik. Maka dengan itu cukup agar menjadi bekal bagi murid-murid kita. Nilai-nilai Islam yang mendasari pembentukan akhlakul karimah dapat dilihat dari 3 pilar, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Yang dimana akidah ini sebagai fondasi untuk murid-murid kita. Kemudian ada syariah. Syariah mengatur tata cara beribadah seorang murid. Kemudian bukan hanya murid saja, namun semuanya. Kemudian ada akhlak. Akhlak menjadi manifestasi dari keimanan dan pelaksanaan syariah yang benar. Sebagaimana akhlak yang benar akan menghasilkan kebaikan. Saya sampai di kesimpulan, yaitu pendidikan akhlak dalam Islam tidak sekedar menanamkan teori moral, tetapi juga membentuk kesadaran dan kebiasaan berperilaku yang baik. Dengan demikian, peran guru PAI menjadi kunci utama dalam mewujudkan generasi muda yang beriman, berilmu, dan berakhlakul karimah. Terima kasih.
Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.